Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Adi Rahmawati, dengan NIM 240402006, dan rekan saya, yaitu Anindita Nasyota Shanti, dengan NIM 240402073. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas mengenai contoh 3.2.8, yaitu pada teorema limit. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pada contoh yang pertama, yaitu menyatakan bahwa barisan N merupakan barisan divergen. Nah, berdasarkan teorema 3.2.2 yang menyatakan bahwa suatu barisan konvergen dari bilangan real adalah terbatas. Di sini kita andaikan bahwa barisan X didefinisikan dengan barisan N konvergen. Nah, X terbatas, maka terdapat bilangan real positif M. Sehingga N akan sama dengan mutlak M kurang dari N untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kita peroleh suatu hal yang kontradiksi dengan sifat Archimedes, yang dimana sifat Archimedes pada teorema 2.4.3 yang menyatakan bahwa bila terdapat n elemen bilangan real, maka terdapat bilangan n yang dimana anggota dari bilangan asli, sehingga n akan kurang dari sama dengan n. Nah, karena teorema 3.2.2 ini kontradiksi dengan sifat Archimedes, maka pengandaian tersebut salah, yaitu pengandaian bahwa barisan N itu barisan konvergen. Nah, di sini berarti jelas terbukti bahwa barisan N merupakan barisan yang divergen. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh yang B yang menyatakan bahwa barisan negatif 1 pangkat N merupakan barisan divergen. Di sini kita misalkan barisan Xn itu didefinisikan dengan negatif 1 pangkat N. Berarti akan diperoleh X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan negatif 1, X4 sama dengan 1, begitupun seterusnya hingga Xn. Jadi, kita peroleh bahwa barisan negatif 1 pangkat N itu sama dengan barisan 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Nah, berarti Xn ini berada di antara negatif 1 dan 1. Sehingga barisan ini terbatas di atas dan terbatas di bawah berdasarkan definisi 2.3.1a dan B. Nah, ini dia definisi 2.3.1 yang dimana menyatakan bahwa jika himpunan S terbatas di atas, dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U elemen dari bilangan real sedemikian hingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap bilangan S elemen dari himpunan S. Sehingga bilangan U dinamakan dengan batas atas dari S. Begitupun untuk yang B, yaitu menyatakan bahwa apabila S terbatas di bawah, maka terdapat suatu bilangan W elemen dari bilangan real sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen himpunan S. Nah, berarti bilangan W bilangan W ini dapat disebut sebagai batas bawah dari himpunan S. Nah, di sini kan kita peroleh bahwa barisan Xn itu terbatas di negatif 1 dan 1. Maka negatif 1 itu sebagai batas bawah dan 1 sebagai batas atasnya. Jadi, berdasarkan definisi 2.3.1c, Xn ini merupakan barisan yang terbatas. Nah, karena barisan Xn ini terbatas, maka kita dapat mengambil suatu M sama dengan 1. Karena barisan negatif 1 pangkat N ini sama dengan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya, maka kita tidak dapat menggunakan teorema 3.2.2 yang menyatakan bahwa suatu bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Nah, di sini kita andaikan terlebih dahulu X itu didefinisikan dengan barisan negatif 1 pangkat N yang konvergen dan A itu sama dengan limit dari Xn. Di sini kita dapat memilih epsilon sama dengan 1, maka akan terdapat suatu K elemen dari bilangan asli. Sehingga akan memenuhi bentuk mutlak negatif 1 pangkat N dikurang A kurang dari 1 untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Nah, dari bentuk yang diperoleh ini, kita akan memiliki dua kasus, yang dimana kasus untuk N bernilai ganjil dan kasus N yang bernilai genap. Nah, untuk kasus N bernilai ganjil, yaitu mutlak negatif 1 pangkat N dikurangi A, itu akan sama dengan mutlak negatif 1 dikurang A. Nah, maka akan kita peroleh yaitu negatif 1 dikurangi A kurang dari 1 menggunakan teorema 2.2.2c sifat nilai mutlak. Bentuk tersebut ekivalen dengan negatif 1 kurang
dari negatif 1 dikurang A kurang dari 1. Kemudian menggunakan teorema 2.1.7 yang B, bentuk tersebut ekuivalen dengan 0 kurang dari negatif A kurang dari 2. Dan untuk selanjutnya menggunakan teorema 2.1.7 yang C, kita peroleh bentuk tersebut ekuivalen dengan negatif 2 kurang dari A kurang dari 0. Kemudian untuk kasus N genap, yang dimana mutlak negatif 1 pangkat N dikurangi A itu akan sama dengan mutlak 1 dikurangi A. Maka dengan prosedur yang sama pada kasus N ganjil, akan kita peroleh bentuk ekuivalen yaitu 0 kurang dari A kurang dari 2. Nah, berdasarkan kedua kasus tersebut, kita peroleh dua bentuk kotak samaan, yang dimana negatif 2 kurang dari A kurang dari 0 untuk N ganjil, dan kotak samaan bentuk 0 kurang dari A kurang dari 2 untuk N genap. Nah, di sini kita peroleh bahwa A lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka A ini tidak mungkin memenuhi kedua kotak samaan tersebut. Sehingga hal ini kontradiksi dengan definisi 3.1.3. Yang dimana definisi 3.1.3 menyatakan bahwa suatu barisan X yang didefinisikan dengan Xn pada bilangan real dikatakan konvergen ke suatu bilangan X elemen bilangan real, atau X ini merupakan suatu limit dari Xn, dari barisan Xn. Jika untuk setiap epsilon positif, maka terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, maka bentuk Xn ini akan memenuhi Xn dikurangi mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Nah, jika suatu barisan ini memiliki limit, kita katakan bahwa barisan tersebut merupakan barisan yang konvergen. Tapi kalau barisan tersebut tidak memiliki limit, maka kita mengatakan barisan tersebut sebagai barisan yang divergen. Nah, di sini kan jelas bahwa kedua kotak samaan tersebut tidak mungkin terpenuhi, sehingga kontradiksi dengan definisi dari 3.1.3. Jadi, pengandaian tersebut salah. Maka, haruslah barisan Xn yang didefinisikan dengan negatif 1 pangkat N ini barisan yang divergen. Jadi, terbukti bahwa barisan negatif 1 pangkat N merupakan barisan yang divergen. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh yang C, yang dimana menyatakan bahwa limit 2N ditambah 1 dibagi N sama dengan 2. Nah, di sini untuk membuktikan limit 2N ditambah 1 dibagi N sama dengan 2, kita identifikasi terlebih dahulu bentuk tersebut. Yang dimana limit 2N ditambah 1 dibagi N itu sama dengan limit 2N dibagi N ditambah 1 per 1 dibagi N. Maka akan kita peroleh yaitu limit 2 ditambah 1 per N. Nah, dari bentuk tersebut, kita misalkan X itu sama dengan 2, dan kita misalkan Y sama dengan 1 per N. Berdasarkan teorema 3.2.3 yang A, yang menyatakan bahwa misalkan X merupakan barisan Xn dan Y merupakan barisan Yn, yang dimana barisan bilangan real yang konvergen ke X dan ke suatu bilangan X dan suatu bilangan Y secara berturut-turut, dan misalkan C elemen dari bilangan real, maka barisan X ditambah Y, X dikurangi Y, X dikali Y, dan C dikali X itu akan konvergen ke suatu bilangan X ditambah Y, X dikurangi Y, X dikali Y, dan C dikali X secara berturut-turut. Nah, kita akan menerapkan teorema 3.2.3 ini ke dalam bentuk yang kita peroleh sebelumnya, yang dimana kita memiliki limit 2 ditambah 1 per N. Maka berdasarkan teorema 3.2.A akan diperoleh bahwa limit 2 ditambah 1 per N itu sama dengan limit 2 ditambah limit 1 per N. Nah, dengan contoh 3.1.2 yang A dan 3.1.3 yang A yang telah dibuktikan sebelumnya, kita peroleh bentuk tersebut ekuivalen dengan limit 2 ditambah 1 per N itu sama dengan 2 ditambah 0, yaitu sama dengan 2. Jadi, di sini terbukti bahwa limit 2N ditambah 1 per N itu sama dengan 2. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh D yang menyatakan bahwa limit 2N ditambah 1 dibagi N ditambah 5 itu sama dengan 2. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konvergensi barisan fungsi nasional derajat sama. Nah, kita akan menunjukkan bahwa limit 2N ditambah 1 per N ditambah 5 itu sama dengan 2. Nah, di sini kita identifikasi bentuk tersebut terlebih dahulu, yang dimana kita mempunyai pembilang dan penyebut.
pada bagian pembilang yaitu 2N ditambah 1 dan penyebut N ditambah 5. Kita akan substitusikan N untuk bilangan asli ke dalam masing-masing bagian tersebut, yaitu ke dalam pembilang dan penyebut. Nah, pada bagian penyebut, yaitu N sama dengan N ditambah 5, kita substitusikan N sama dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk N sama dengan 1, maka pada bagian penyebut, yaitu 1 ditambah 5, itu diperoleh 6, kemudian N sama dengan 2, 2 ditambah 5 yaitu sama dengan 7, kemudian N sama dengan 3 kita peroleh yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka jelas bahwa pada bagian penyebut ini kita substitusikan N bilangan asli, maka barisan tersebut menghasilkan barisan yang menuju tak hingga atau barisan tersebut menjauhi 0. Nah, kemudian untuk barisan pada bagian pembilang yaitu 2N ditambah 1, ketika kita substitusikan bilangan asli, peroleh yaitu untuk N sama dengan 1 diperoleh 3, untuk N sama dengan 2 kita peroleh 5, untuk N sama dengan 3 kita peroleh 7, begitu pun seterusnya. Nah, di sini juga jelas bahwa ketika kita substitusikan N bilangan asli, maka barisannya akan menjauhi 0 atau menuju tak hingga. Karena 2N ditambah 1 sebagai pembilang dan N ditambah 5 sebagai penyebut ini tidak konvergen, yang dimana keduanya menuju tak hingga, maka teorema 3.2.3b itu tidak dapat langsung kita gunakan ke dalam bentuk 2N ditambah 1 per N ditambah 5, karena tidak memenuhi syarat. Nah, kita lihat terlebih dahulu teorema 3.2.3 yang B, yang dimana menyatakan bahwa jika X terus barisan Xn konvergen ke suatu bilangan X, kemudian Z sebagai barisan Zn, itu merupakan barisan bilangan real tak 0 yang juga konvergen ke suatu bilangan Z, dan jika Z tidak sama dengan 0, maka barisan hasil bagi dari X per Z juga akan konvergen ke suatu bilangan X per Z. Nah, di sini kita lihat bahwa barisan pada bagian pembilang dan penyebut ini tidak konvergen, sama-sama tidak konvergen, maka kita tidak dapat menggunakan teorema tersebut karena tidak memenuhi syarat pada teorema tersebut. Nah, karena suku dominan di pembilang dan penyebut adalah N yang dimana berderajat tinggi, maka pembilang dan penyebutnya akan kita kalikan dengan 1 per N, sehingga kita peroleh yaitu 2N ditambah 1 dibagi dengan N ditambah 5 dikalikan dengan 1 per N dibagi 1 per N, maka kita peroleh bentuk yaitu 2 ditambah 1 per N per 1 ditambah 5 per N. Nah, di sini kita peroleh bentuk pembilangnya yaitu 2 ditambah 1 per N, dan bagian penyebutnya kita peroleh yaitu 1 ditambah 5 per N. Nah, kita ingat dulu sebelumnya bahwa limit 1 per N itu sama dengan 0 berdasarkan contoh 3.1.6a yang telah dibuktikan sebelumnya. Nah, berdasarkan bentuk yang kita peroleh sebelumnya, kita dapat yaitu bagian pembilang, limit bagian pembilangnya yaitu sama dengan limit 2 ditambah 1 per N itu akan sama dengan limit 2 ditambah limit 1 per N, yaitu sama dengan 2 ditambah 0 itu sama dengan 2. Kemudian untuk bagian penyebutnya yaitu kita peroleh limit 1 ditambah 5 per N itu sama dengan limit 1 ditambah dengan limit 5 per N. Kemudian akan sama dengan 1 ditambah limit ditambah 5 kali limit 1 per N. Nah, kita ingat bahwa sebelumnya limit 1 per N itu sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa 1 ditambah 5 kali 0 itu sama dengan 1. Yang dimana 1 ini tidak sama dengan 0. Nah, kita ingat sebelumnya bahwa teorema 3.2.3b menyatakan bahwa syarat hasil bagi barisan X dibagi dengan Z itu jika dan hanya jika barisan pembilang itu konvergen ke suatu bilangan real dan bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita telah peroleh bahwa bagian penyebut yaitu limit 1 ditambah 5 per N ini sama dengan 1 yang dimana tidak sama dengan 0. Sehingga jelas bahwa ini telah memenuhi teorema 3.2.3 yang B. Sehingga kita peroleh bahwa limit 2N ditambah 1 dibagi N ditambah 5 itu sama dengan limit 2 ditambah 1 per N dibagi dengan limit 1 ditambah 5 per N. Maka kita peroleh yaitu 2 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0 yaitu sama dengan 2. Jadi di sini jelas terbukti bahwa limit 2N ditambah 1 dibagi dengan N ditambah 5 itu sama dengan 2.
Oke, selanjutnya untuk contoh E, konvergensi barisan rasional, di mana kita akan membuktikan bahwa limit dari 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Pertama, kita analisis pembilang dan penyebut. Di kotak berwarna biru, kita lihat bahwa jika kita substitusikan nilai n dengan bilangan asli, maka kita peroleh kedua barisan itu menjauhi 0. Jadi, bisa disimpulkan bahwa 2n dan n kuadrat plus 1 tidak konvergen. Maka teorema 3.2.3b tidak langsung berlaku. Oleh karena itu, kita harus mengubah agar barisan tersebut menjadi konvergen. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per n kuadrat, maka kita peroleh 2 per n per 1 plus 1 per n kuadrat. Nah, kita tahu bahwa limit dari 1 per n sama dengan 0 berdasarkan soal nomor 316 yang A, maka dengan teorema 3.2.3a dapat kita peroleh bahwa limit dari 2 per n sama dengan limit dari 2 dikali 1 per n, sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, 2 per n konvergen. Kita bisa dapatkan juga bahwa limit dari 1 per n kuadrat sama dengan limit dari 1 per n dikali 1 per n sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. Akibatnya, karena limit dari 1 per n kuadrat sama dengan 0, maka limit dari 1 plus 1 per n kuadrat sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Di mana 1 plus 1 per n kuadrat adalah barisan konvergen. Sudah kita ketahui karena 2 per n dan 1 plus 1 per n kuadrat konvergen, dan 1 plus 1 per n kuadrat jelas tidak sama dengan 0, maka teorema 3.2.3b terpenuhi. Sehingga bisa kita peroleh 2 per n per 1 plus 1 per n kuadrat konvergen ke 0 per 1 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa limit dari 2 per n per 1 plus 1 per n kuadrat sama dengan 0 yang ekivalen dengan limit 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh F, konvergensi barisan dengan teorema Euclid, kasusnya limit dari sin n per n sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa sin n dan n tidak konvergen, maka teorema 3.2.3b tidak berlaku. Kita tahu bahwa sin n berada di antara negatif 1 dan 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Karena n lebih dari 0 untuk setiap n elemen bilangan asli, maka bisa kita peroleh dengan membagikan setiap ruas menggunakan dengan n, maka kita peroleh negatif 1 per n kurang dari sama dengan sin n per n kurang dari sama dengan 1 per n untuk setiap n elemen bilangan asli. Lalu kita definisikan xn sebagai negatif 1 per n, yn sebagai sin n per n, dan zn sama dengan 1 per n. Dengan teorema 3.2.7 didapat xn kurang dari sama dengan yn kurang dari sama dengan zn. Diketahui limit 1 per n sama dengan 0 berdasarkan contoh soal 3.1.6a. Maka diperoleh limit dari negatif 1 per n sama dengan limit dari negatif 1 dikali 1 per n, sama dengan negatif 1 dikali 0, sama dengan 0. Ini bisa kita peroleh berdasarkan teorema 3.2.3a. Karena sudah kita peroleh bahwa nilai dari limit xn sama dengan limit zn, yaitu 0, maka berdasarkan teorema 3.2.7, kita peroleh limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa limit yn sama dengan atau limit dari sin n per n sama dengan 0. Selanjutnya contoh G, konvergensi polinomial. Misalkan dipunyai xn adalah barisan bilangan real dengan xn konvergen ke x elemen bilangan real. Jika P adalah fungsi polinomial, sebagai contoh, PT didefinisikan sebagai AK T pangkat K ditambah A K-1 T pangkat K-1 plus dan seterusnya plus A1 T plus A0 dengan K elemen bilangan asli dan AJ elemen bilangan real untuk J sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai K. Maka
Pxn konvergen ke Px. Di sini pembuktiannya, pertama kita ketahui bahwa xn konvergen ke x, elemen bilangan real, maka limit dari xn sama dengan x. Berdasarkan teorema 3.2.3a, dapat kita peroleh bahwa limit xn pangkat j sama dengan limit dari xn dipangkatkan dengan j, sehingga diperoleh x pangkat j. Lalu, kita masukkan ke contoh polinomial, ke fungsi polinomial yang sudah diketahui, limit Pxn sama dengan limit dari AK xn pangkat k plus AK-1 xn pangkat k-1 plus dan seterusnya hingga plus A1 xn plus A0. Lalu menggunakan teorema 3.2.3a, kita peroleh limit dari AK xn pangkat k plus limit AK-1 xn pangkat k-1 plus dan seterusnya plus limit A1 xn plus limit A0. Menggunakan teorema 3.2.3a pula bisa kita peroleh AK x pangkat k plus AK-1 x pangkat k-1 plus dan seterusnya plus A1x plus A0, di mana barisan tersebut merupakan fungsi polinomial yang sudah dicontohkan, sehingga bisa kita peroleh barisan tersebut sama dengan Px. Jadi terbukti bahwa Pxn konvergen ke Px, karena sudah diketahui bahwa limit Pxn sama dengan Px. Selanjutnya, contoh H, konvergensi fungsi rasional. Misalkan xn adalah barisan bilangan real yang konvergen ke x elemen bilangan real. Misalkan R adalah fungsi rasional, yaitu RT didefinisikan dengan PT per QT, dengan P dan Q adalah polinomial. Misalkan Qxn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli dan Kx tidak sama dengan 0. Maka Rxn konvergen ke Rx sama dengan Px per Kx. Buktinya, berdasarkan contoh G yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita peroleh bahwa limit Pxn sama dengan Px. Maka berlaku pula untuk barisan Qxn bahwa limit Qxn sama dengan Kx. Karena Pxn jelas konvergen dan Qxn yang tidak sama dengan 0 juga konvergen, maka teorema 3.2.3b berlaku. Sehingga bisa kita peroleh limit dari Rxn sama dengan limit dari Pxn per Qxn sama dengan limit dari Pxn per limit dari Qxn. Karena sudah diketahui bahwa limit Pxn sama dengan Px dan limit dari Qxn sama dengan Kx, maka kita peroleh limit dari Rxn sama dengan Px per Kx, di mana Px dan Kx adalah Rx. Jadi, terbukti bahwa Rxn konvergen ke Rx sama dengan Px per Kx. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.